Hari ini kita akan bahas beberapa rekomendasi vitamin dan rempah alami yang wajib Sobat Kata Dokter stok di rumah. Kalau rempah-rempah biasanya kita gunakan untuk memasak ya, menjadi lebih sedap tentunya. Ternyata rempah juga memiliki segudang manfaat kesehatan. Sini, aku kasih tahu apa saja vitamin dan rempah yang harus kamu punya di rumah agar dapat membantu menjaga kekebalan sistem imun tubuh dan menjaga energi kita selama berpuasa. Bersama saya Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jadi kalau hilang sepertinya tidak ya, namun ada penurunan dari asupan vitamin dan mineral yang kita konsumsi dikarenakan ada pembatasan makanan yang masuk. Contohnya vitamin C. Vitamin C ini bisa menurun karena kita mengurangi jumlah asupan buah atau sayur yang dikonsumsi dalam sehari. Biasanya kita mengkonsumsi buah atau sayur di luar makanan berat dalam bentuk snack. Nah, pada saat berpuasa ini tentunya ada penurunan dari konsumsi buah dan sayur sehingga kandungan vitamin C juga berkurang. Vitamin D juga bisa menurun karena konsumsi susu dan kacang-kacangan berkurang pada saat puasa. Kemudian bisa juga vitamin B kompleks seperti B1, B12, B6 yang banyak tersuplai pada protein hewani itu juga bisa mengalami penurunan. Namun pada beberapa orang yang konsumsi dietnya adalah protein hewan, tentu vitamin B kompleks tadi akan tetap stabil. Kemudian zat besi juga bisa mengalami penurunan, di mana sumber zat besi terutama terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kemudian daging merah seperti hati dan daging sapi. Lalu kalsium dan magnesium juga bisa menurun karena ada penurunan konsumsi dari cairan elektrolit atau asupan yang mengandung mineral lainnya. Jadi makanan itu sebenarnya wajib diolah ya. Dalam artian harus dibersihkan dengan bersih sampai tidak ada kuman yang hinggap di dalamnya. Kemudian juga harus dimasak sampai matang. Maksud matang di sini adalah bisa membunuh mikroorganisme yang menempel di dalam makanan tersebut. Bahkan parasit seperti cacing dan telur cacing juga bisa mati apabila diolah dengan tingkat kematangan yang cukup. Namun perlu diperhatikan apabila mengolah makanan dengan memasaknya nih baik direbus ataupun digoreng sampai terlalu layu atau sampai terlalu lama, itu bisa merusak dari kandungan vitamin, kandungan protein yang ada di dalamnya. Jadi tentunya memasak pun harus dengan waktu yang cukup, tidak berlebihan, dengan tingkat panas dari api juga yang tidak terlalu berlebihan. Dan tidak boleh menghangatkan makanan berulang-ulang karena akan merusak kandungan yang ada di dalamnya. Lebih baik sayur juga diolahnya dengan cara dikukus. Itu lebih bisa menyimpan kandungan vitamin dengan baik dibandingkan dengan direbus. Jadi memang ada beberapa jenis makanan yang lebih bagus diolah dengan cara tertentu. Jadi teman-teman perlu mengetahui cara memasak makanan yang baik agar tidak terlalu layu, tidak terlalu lama, dan tidak terlalu panas agar tidak merusak kandungan nutrisi dan juga vitamin mineral yang ada di dalamnya. Vitamin yang baik, yang pertama yang mungkin paling mudah didapatkan adalah vitamin C. Vitamin C ini sebenarnya bersumber dari banyak sekali buah-buahan yang bersifat manis keasaman ya. Contohnya adalah jeruk, mangga, kemudian stroberi. Nah, jika konsumsi buah ini tidak bagus, bisa ditambahkan dengan konsumsi vitamin C mungkin sekitar 250 mg per hari atau jika dibutuhkan bisa sampai 500 mg per hari. Tapi hati-hati ya, kepada konsumsi vitamin C ini harus memperhatikan kondisi lambung yang stabil dan fit. Kemudian ada juga konsumsi vitamin B. B di sini banyak sekali, ada B1, B6, B12 dan beberapa jenis vitamin B lainnya. Namun biasanya suplemen tertentu sudah mengandung beberapa jenis vitamin B dalam bentuk B kompleks. Nah, untuk vitamin B sendiri banyak dijumpai di makanan yang mengandung protein hewan. Tapi tadi apabila konsumsinya tidak cukup baik atau cukup banyak, bisa ditambahkan suplemen B kompleks tambahan. Kemudian ada juga vitamin E yang tentunya bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan kulit.
Kemudian ada lagi vitamin D yang banyak didapatkan dari susu, kemudian kacang-kacangan. Dan ini bisa ditambahkan vitamin D ini pada anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Karena fungsi utamanya pada vitamin D ini adalah untuk kesehatan tulang, kesehatan gigi, dan juga untuk kesehatan daya tahan tubuh dan antioksidan. Dan satu lagi vitamin yang bagus untuk kesehatan mata dan juga kesehatan kulit nih bagi para wanita, yaitu vitamin A. Vitamin A banyak didapatkan dari wortel dan bayam, namun bisa didapatkan tentunya dengan tambahan vitamin A dalam bentuk suplemen. Dan untuk pengolahan daging tentunya lebih baik jika diolah dengan direbus. Apabila direbus atau dikukus. Kenapa? Karena apabila digoreng itu kandungan lemak bisa bertambah banyak, dan apabila dibakar tentunya akan ada zat-zat karsinogenik yang bertambah sehingga memungkinkan menjadi pencetus terjadinya kanker apabila dikonsumsi berulang. Dan daging tersebut juga disarankan untuk diolah sampai matang ya. Teman-teman kan sering nih membeli steak atau makanan lainnya dengan setengah matang. Nah, itu sebenarnya tidak baik karena masih memungkinkan terdapat mikroorganisme baik bakteri maupun parasit yang belum mati dalam proses pengolahan dan bisa menyebabkan infeksi di dalam tubuh. Jadi ingat, harus matang dan diolah dengan cara yang baik. Yang pertama yang paling dibutuhkan yaitu pada anak-anak, karena pada anak-anak ini adalah masa pertumbuhan yang sangat pesat sehingga membutuhkan tambahan prekursor seperti vitamin dan mineral yang cukup. Jika dari makanan kurang bisa tercukupi, bisa ditambahkan dari suplemen. Kemudian bisa juga pada ibu hamil, contohnya untuk asam folat, kemudian tambahan zat besi, itu sangat dibutuhkan. Karena pada ibu hamil tidak hanya untuk kesehatan ibunya, tapi juga untuk perkembangan janin yang ada di dalam kandungannya. Kemudian pada lansia, tentunya saat lansia mengalami banyak penurunan fungsi metabolisme. Nah, hal ini bisa ditunjang dengan meningkatkan konsumsi dari vitamin mineral sehingga bisa meningkatkan proses metabolisme agar bisa terjaga dengan baik. Juga pada beberapa orang yang diet ketat, misalkan vegetarian yang hanya mengkonsumsi sayur atau buah, dia bisa menambahkan tambahan vitamin atau zat besi karena tentunya asupan zat besi kurang karena zat besi dan beberapa vitamin bersumber dari daging atau protein hewan. Juga pada beberapa orang yang tinggal di daerah yang cakupan mataharinya kurang baik, itu juga bisa menambahkan suplemen vitamin D. Karena tentunya vitamin D itu bisa diolah apabila ada akumulasi cahaya matahari yang cukup. Dan pada orang yang sedang menderita sakit, tentu perlu diberikan tambahan vitamin agar meningkatkan daya tahan tubuh orang tersebut, dan vitamin tadi bisa ditambahkan agar meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa mempercepat proses penyembuhan. Dan untuk rempah sendiri, Sobat Kata Dokter bisa mulai melihat di dapur kira-kira rempah-rempah apa sih yang sering digunakan untuk memasak. Sebenarnya hal itu memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yang paling sering adalah kunyit. Kunyit itu sendiri memiliki kandungan kurkumin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa menjaga metabolisme dari tubuh dan bisa menjadi antioksidan. Kemudian juga ada kayu manis yang senyawanya dari hasil penelitian bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin dan bisa membantu pasien-pasien diabetes untuk meningkatkan efek baik dari terapi obat yang sedang dikonsumsi. Kemudian bawang-bawangan, salah satunya ada bawang putih, itu memiliki efek antiinflamasi dan antimikroba yang cukup baik. Jadi jika teman-teman sedang mengalami proses peradangan atau proses infeksi bakteri, bisa menggunakan bawang putih dengan cara dimakan langsung jika suka, atau diolah dengan diiris tipis-tipis lalu direbus di dalam air. Bisa ditambahkan sedikit pemanis, lalu dikonsumsi air olahan tadi. Juga ada rempah seperti lada hitam atau lada putih yang bisa membantu proses penyerapan nutrisi. Jadi pada anak juga baik nih untuk bisa meningkatkan penyerapan dari zat-zat baik yang dikonsumsi. Kemudian ada juga temulawak atau yang mengandung kurkuma, itu bisa meningkatkan nafsu makan. Maka dari itu sering ditambahkan pada suplemen penambah nafsu makan pada anak. Dan kurkuma itu sendiri baik untuk menjaga kesehatan dari hati, sehingga seringkali diberikan pada beberapa pasien dengan infeksi hati atau penyakit pada hati.
Ada lagi di sini kandungan rempah jahe yang bisa diolah dan dikonsumsi untuk menjaga kesehatan dari organ mulut, juga kesehatan dari lambung. Dan jika jahe tersebut dikonsumsi dengan air hangat, juga pemanis yang alami, bisa mengurangi proses peradangan yang ada di tenggorokan sehingga radang bisa berkurang. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami, kita bisa membantu menjaga stamina dan kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Ingat, menjaga kesehatan adalah bagian penting dari menjalankan ibadah dengan maksimal. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!